Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita dengan Pak Daniel Ferry Setiawan, kita akan berbicara tentang Rosh Hashanah 5784. Dan kita akan masuk di tahun yang baru dengan pintu terbuka, open doors. Silakan. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu-Ibu, dan pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru ya bagi Bapak dan Ibu yang beriman dan percaya bahwa kita ini sudah masuk tahun baru. Nah, jadi di tahun baru itu ada apa Bapak dan Ibu ya? Biasanya kita mengharapkan ada berkat ya, pasti Bapak dan Ibu ya, itu yang pertama ya. Tetapi ternyata sebenarnya Alkitab juga berkata bahwa pada waktu pergantian tahun itu raja-raja itu berperang ya Bapak dan Ibu, bukan berpesta tapi berperang Bapak dan Ibu ya. Jadi saya nggak tahu, saya tidak tahu apakah ini digolongkan sebagai training pasukan doa, cuma saya sendiri itu adalah seorang pendoa syafaat ya, doa peperangan rohani. Jadi saya sering memandang itu dari sudut peperangan rohani ya, tetapi kita mungkin punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Kenapa? Karena saya percaya kita dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, sampai di sini juga latar pengertian kita berbeda-beda, dan memang ada juga yang belum percaya ya Bapak dan Ibu, dan bagi saya itu ya tidak masalah gitu ya Bapak dan Ibu, tidak terlalu masalah. Kenapa? Ya dulu saya awal-awal kekristenan juga nggak langsung belajar sudut-sudut Ibrani seperti ini Bapak dan Ibu. Ternyata tetapi saya setelah mengalami, semakin saya dewasa, saya mengerti ternyata apa? Ternyata kekristenan itu tidak ada Bapak dan Ibu kalau tidak ada akar Ibraninya, tidak ada sisi Yudaisme. Ya maksudnya apa? Karena Yesus itu tidak langsung jadi orang Kristen gitu ya. Yesus itu masih mengikuti adat istiadat orang Yahudi Bapak dan Ibu. Tetapi di sini saya bukan untuk berdebat juga Bapak dan Ibu ya. Saya menghormati setiap kepercayaan, tapi ada dasar firman Tuhan yang menurut saya ini saya ingin buka. Ya nanti di sini saya bisa tampilkan berikutnya. Coba. Nah, jadi saya mulai dari ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tahunnya itu dikatakan ini tahun 784, 5784 ya, mungkin udah pernah dibahas. Jadi saya juga tidak ingin mengulang yang Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Jadi mungkin saya tampilkan secara sekilas-sekilas saja, cepat-cepat saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu bagi yang mempelajari ya silakan pelajari referensinya lebih jauh lebih dalam. Ya, karena biasanya menurut saya ya Bapak-bapak dan Ibu-Ibu ini udah pendoa syafaat gitu ya. Jadi bukan pelajaran-pelajaran yang terlalu dasar lagi ya. Nah, jadi temanya open doors ya, atau pintu-pintu yang terbuka. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada gambar mulut ya, baik di sini mulut singa maupun mulut orang ya. Kenapa? Karena 80-nya itu P atau pay itu artinya mulut Bapak dan Ibu ya. Jadi di mulut saudara dan saya ini menentukan apa? Menentukan terbukanya atau tidaknya pintu ya, karena empatnya dalam itu pintu Bapak dan Ibu ya. Jadi judulnya di sini katakanlah membuka pintu-pintu gerbang. Karena apa? Karena terbuka atau tidaknya pintu-pintu gerbang ditentukan oleh mulut kita Bapak dan Ibu ya. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau ini akan membangun kerajaan Tuhan ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu-pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga ya. Jadi ada pintu, baik pintu berkat, tapi ada juga pintu-pintu kuasa gelap, pintu-pintu neraka, pintu-pintu iblis yang perlu kita tutup Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya mulai dengan Yesaya 18 ayat 16 sampai 20 dan 20. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan meteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai pekerjaan perkataan ini, perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak percaya, belum percaya, ya saya menghormati juga. Tapi tunjukkanlah kesaksian daripada apa yang iman kita percaya, ya. Apakah ada tuh
tuh tanda-tanda yang nyata gitu loh bahwa Tuhan bekerja gitu loh. Ya kalau ada tampilkan saja Bapak dan Ibu ya. Daripada kita ini sekedar berdebat, sekedar saling mengkritik gitu ya. Karena ada juga ayatnya yang berkata bahwa apa ya di Perjanjian Baru ya. Ada juga orang yang tidak lagi apa ya, tidak lagi perlu merayakan atau beribadah sesuai hari-hari raya yang lama lah, lebih kurang seperti itu ya. Tapi yang penting gini Bapak dan Ibu, ya kalau kita percaya satu pengajaran tertentu, carilah kesaksiannya, bagaimana buktinya di pengajaran itu. Ya, jadi saya cenderung tidak berdebat, tapi membuktikan saja ya apa yang terjadi, apa yang Tuhan buat ya. Dan firman Tuhan juga berkata gini ya, ini menentukan betapa pentingnya mulut kita menentukan ya. Di Bilangan 14 ayat 28 sekilas saja Tuhan berkata, aku bersumpah demi aku yang hidup bahwa kamu akan ku perlakukan seperti yang kamu katakan di hadapanku. Jadi ada ayat yang umum yang berkata bahwa apa? Perlakuan Tuhan itu tergantung seperti yang kamu katakan, seperti yang kita katakan Bapak dan Ibu. Jadi yang menentukan itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita percayai, apa yang kita perkatakan. Nah, contohnya gimana? Bangsa Israel itu ada 12 pengintai ya. Dan 10 tidak percaya, 10 bersungut-sungut, 10 melihat raksasa ya yang lebih besar yang menghambat perjalanan mereka. Nah, benar nggak ada raksasa? Ya benar juga memang Bapak Ibu. Cuma 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb ya seingat saya, itu berhasil melihat iman, berhasil melihat Tuhan, berhasil melihat apa yang mau Tuhan kerjakan ya. Jadi mungkin kalau saya sederhanakan lagi Bapak dan Ibu, ada neraka dan ada surga. Nah kita ini lihat yang mana? Lihat nerakanya, sisi nerakanya, atau lihat sisi surganya, apa yang Tuhan buat dari sisi surga. Nah kalau kita berhasil, nah kita bisa menurunkan surga dan kita akan mengalami apa? Di surga itu ada kelimpahan Bapak dan Ibu, tidak ada kekurangan, betul nggak Bapak dan Ibu ya? Sementara ada juga yang berkata apa? Kekurangan. Nah, ini mana yang benar? Ya dua-duanya benar Bapak Ibu. Bukan otomatis dua-duanya salah atau dua-duanya pembohong Bapak Ibu. Tetapi tergantung cara pandangnya ya, karena Tuhan kemudian membunuh ya 10 pengintai dan membunuh bangsa Israel di padang gurun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut ya, tidak percaya kepada Tuhan ya. Nah, jadi mari lakukan bagian kita ya. Nah, jadi ada ayatnya Bapak dan Ibu, ada ceritanya ya. Ini karena ini pengantar, saya cuma sekilas saja Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tidak bacakan, saya cantumkan ayatnya. Bapak dan Ibu yang masih mau mempelajari, yang masih merasa wah ini ceritanya baru nih buat saya, nah silakan pelajari ya di 2 Raja-Raja 7 ya. Nah singkatnya apa Bapak dan Ibu? Pada waktu itu Samaria dikepung ya, sehingga Samaria mengalami kelaparan dan harga tai merpati itu sampai sekian ya. Tai merpati itu ada yang bilang jenis sayuran ya, bukan benar-benar tai ya. Saya nggak tahu tai bisa dimakan nggak ya, cuma Alkitab menggunakan istilah tai merpati. Nah singkat cerita, tiba-tiba kemudian ada terjadi pembalikan keadaan ya, dan Nabi itu sudah membuatkan ya, tetapi ada yang tidak percaya, yaitu apa? Ajudan raja, ada perwira itu yang tidak percaya dan berkata tidak mungkin ya. Jadi dia ini berkata mana bisa, itu mustahil. Sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebat dari langit ya. Jadi pintu itu bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Mengenai tingkat-tingkat surga sebenarnya ya. Saya ini pernah diperlihatkan bahwa di atas kita Bapak dan Ibu, ini di atas langit ini ada tingkat-tingkat yang terbuka, dan seberapa kita bisa mengalami itu tergantung kita ini seberapa bisa naik ke tingkat-tingkat surga itu Bapak dan Ibu ya. Jadi orang yang berhasil naik ke tingkat-tingkat surga itu tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami kekurangan ya, karena mereka ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya, bisa menerima yang dari surga, bahkan yang dari surga itu dimasukkan ke dalam tubuhnya ya. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya cepat-cepat saja. Bagi Bapak Ibu yang mau pelajari ya silakan apa, ini kan di YouTube kan juga ya, silakan pelajari diulang-ulang atau minta materi dari Bu Eva, dari pemimpin masing-masing ya. Tapi singkatnya, dia pada kenyataannya bukannya mengalami berkat, malah mati terinjak-injak ya. Bukannya mengalami berkat, mengalami penurunan harga, malah mati terinjak-injak. Karena apa? Karena dia tidak percaya, karena imannya. Nah
Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita alami tergantung juga iman kita, tergantung seberapa kita percaya, ya. Jangan merasa kecewa kalau orang lain misalnya mengalami. Ya kenapa? Karena mungkin dia percaya, ya sementara kita belum percaya, ya. Karena itu mari kita bangun iman kita, ya. Nah, jadi kemarin ini Bapak dan Ibu ada ayat, saya ambil dari ayat ini, ya. Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga, ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang merupakan pintu gerbang sorga. Jadi apa yang dari surga itu terbuka, ya. Dan di YouTube saya saksikan juga ada klipnya gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi salah seorang pemimpin kita, pendahulu kita ini mendapat mujizat, ya. Tuhan suruh beberapa tahun yang lalu ini buat taman, ya. Dan ditaruhlah buah-buahan gitu ya, anggur dan lain sebagainya. Nah, buah-buahannya buah-buahan biasa, tapi dari buah-buahannya itu menetes madu, minyak, ya sudah 100 macam lebih gitu ya. Dan ini contoh yang terakhir baru keluar pada waktu Rosh Hashanah, ya, pada waktu tahun baru, ya, yaitu madu yang warnanya hijau, ya. Saya harap Bapak dan Ibu ini tertarik, ya, dan iman Bapak dan Ibu dibangkitkan, ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak diproduksi manusia, yang tidak di surga, ya. Tapi tetap aja ada yang tidak percaya, ya. Ada yang bilang, oh ini jualan madu. Ya, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu, bukan oleh manusia, ya. Jadi tidak ada manusia yang buat, ya, tiba-tiba muncul sendiri. Nah, tapi inilah bukti bahwa apa? Ketika pintu itu terbuka, yang dari surga itu bisa diturunkan Bapak Ibu. Nah, seberapa kita ini mengalami Bapak dan Ibu, ya. Ada yang berkata ini, salah seorang pemimpin kita, pendahulu kita ini berkata, jangan jadi calo surga, ya, cuma bicara-bicara tapi tidak mengalami. Karena itu saya berkata, penting sekali Bapak dan Ibu mengalami, ya. Dan buat saya kalau Bapak dan Ibu ini masih memberi kesempatan, ya, masih mengundang, nah buat saya itu Bapak dan Ibu pasti diberkati, ya. Karena kalau tidak diberkati ya tidak mengundang lagi, gitu, ya. Nah, tapi saya sendiri pengen tahu nih kesaksiannya apa nih, ya. Apa yang membedakan hidup Bapak dan Ibu dari 2 tahun ini dibandingkan 2 tahun yang lalu, sebelum ikut ibadah pujian, penyembahan dan doa setiap pagi di PSBB. Tapi ya nggak apa-apa, ya. Cuma yang penting kita ini bisa membagikan kesaksian itu. Kenapa? Karena kalau kita bisa membagikan kesaksian itu, pasti orang-orang yang belum tahu akan datang, akan percaya, ya, akan mengikuti juga, ya. Nah, jadi ketika pintu-pintu itu terbuka, nah kita pasti mau berkatnya, benar nggak, ya. Nah, tapi berkat itu ternyata tidak tiba-tiba otomatis, ya. Jadi ayatnya berkata dari 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan namanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom itu dan seisi rumahnya, ya. Ada sekelompok keluarga yang sangat diberkati, keluarganya Obed Edom. Kenapa? Karena dia menampung tabut Tuhan, ya, peti yang berisi mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu, ya. Hanya peti itu saja, tetapi ada berkat Tuhan. Kenapa? Karena peti itu bukan sekedar peti biasa, bukan sekedar tabut biasa, tapi itu menunjukkan ada hadirat Tuhan, ya. Dan rumah Obed Edom itu menjadi pintu gerbang surga. Nah, seberapa kita ini bisa mengalami dan menjadi berkat Bapak dan Ibu, ya. Dan dikatakan di sini memang pekerjaan Obed Edom ini kelihatannya termasuk imam, ya. Jadi mungkin sering menaikkan korban, dan dikatakan di 1 Tawarikh 15 ayat 2 itu dia adalah penunggu pintu pada tabut itu, ya. Jadi saya percaya kita ini belum belajar menjadi penunggu pintu. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu mengawal, misalnya Banten, gitu ya. Nah, perlu mengenali spirit-spirit apa yang ada di Banten, ya. Kalau ada spirit-spirit yang bukan dari Tuhan, yang mau mencuri kelimpahan Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu diam saja? Setuju, ya. Kalau Bapak dan Ibu diam saja setuju, berarti Bapak dan Ibu belum mengerjakan bagian Bapak dan Ibu untuk menunggu pintu. Tapi kalau kita menunggu pintu dan mengawal, nah ini kita akan mematahkan roh-roh yang mencuri kelimpahan, ya. Saya juga baru nih, sebenarnya saya baru ke Banten, ya. Kenapa? Karena ternyata saya pelajari ada roh yang mencuri kelimpahan, ya. Roh apa? Ya terkait dengan judi lah, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, seberapa kita mengerti dan kita menjaga bagian kita, ya, sampai surga itu bisa turun. Kalau enggak apa? Kalau enggak yang negatif malah yang terjadi,
ya. Nah, setelah Daud memindahkan tabut, Bapak dan Ibu, ya ini kita masuk ke 2 Samuel ayat 7, ya. Nah, ketika raja menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengerahkan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ya. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu, ini cara Daud itu membuka pintu. Pintu apa? Pintu Yerusalem, pintu kerajaannya dari agar Tuhan itu masuk. Ya. Cuma kalau di perjanjian baru Tuhan masuk secara fisik, tetapi di perjanjian lama dan sebenarnya bisa tetap kita lakukan adalah Tuhan itu masuk dengan pujian penyembahan. Ya, Daud itu membawa tabut perjanjian dan mengawal masuknya tabut dengan pujian penyembahan. Nah, ini kita bisa lakukan juga Bapak dan Ibu. Ya, di mana? Di kota kita masing-masing. Ya, ada banyak teman kita yang mengalami kesaksian. Ya, mengarak tabut lalu apa? Ada hadis. Ya, rencana iblis itu didorong, dipukul mundur, Bapak dan Ibu. Ya, kami juga pernah mengarak tabut itu ke sekeliling Jakarta, Bapak dan Ibu. Ya, kita naik mobil, ya, walaupun kalau di perjanjian lama tabut itu nggak boleh naik kereta, ya, naik kendati, ya. Tetapi kami ini tanya Tuhan dan menurut Tuhan ya boleh, gitu ya. Nah, jadi kita keliling Jakarta itu ternyata butuh 10 jam, Bapak dan Ibu, 10 sampai 12 jam. Supaya apa? Supaya mendatangkan hadirat Tuhan, ya. Jadi ya Bapak dan Ibu mungkin ada yang bagiannya tidak perlu melakukan, ya mungkinnya saja, ya saya tidak membatasi Tuhan, ya kenapa? Karena mungkin Salomo tidak melakukan lagi, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi kalau kita ini bagiannya seperti Daud, ya kita mungkin harus melakukan, ya. Jadi bayangin Bapak dan Ibu, tadinya Yerusalem tidak aman, banyak musuh-musuh. Nah, musuh-musuh apa? Seperti roh-roh apa yang mengganggu Banten misalnya, ya, mengganggu terbukanya gereja Tuhan. Nah, ketika Daud sudah melakukan mengarak tabut, ya, Tuhan mengaruniakan keamanan, ya. Berarti musuh-musuhnya tidak bisa lagi mendekat, Bapak dan Ibu, ya. Ketika tabut sudah dipindahkan, ya. Tabut itu pernah dibawa ke satu kuil, ya, dan ilahnya, ya ilah, kalau nggak salah patung Dagon itu langsung runtuh, langsung jatuh, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi ini bisa menjadi pekerjaan kita, ya, kalau Tuhan menggerakkan kita, ya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu tidak digerakkan, ya sudah. Tapi saya percaya ini menjadi bagian kita masing-masing. Ya mungkin untuk Pak Rubin, untuk Jogja, misalnya, kan Jogja ini terkenal, ya, banyak perjanjian dengan kuasa gelap, gitu ya. Nah, bagaimana cara membawa tabut, mendatangkan hadirat Tuhan, membuka pintu-pintu gerbang supaya Tuhan itu masuk, ya. Dan Daud harus mengalami dihina, ya, oleh Mikal, ya. Nah, ini saya masuk ke judul pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbangnya memang namanya Pei Dalet, Bapak dan Ibu. Nah, Dalet ini 4 itu artinya gini, Bapak dan Ibu. Bentuknya itu menggambarkan bentuk orang miskin. Ya, bentuk orang miskin. Ya, saya nggak tahu Bapak dan Ibu udah tahu nggak, izinkan saya membahas secara segera. Nah, Bapak dan Ibu ini termasuk miskin nggak di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata di Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita ini termasuk miskin atau kaya di hadapan Tuhan? Ya. Nah, ini saya tunjukkan pentingnya pujian penyembahan Bapak dan Ibu untuk apa menentukan siapa yang masuk. Ya. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar, ya. Daud mengambil kecapi dan memainkannya, lalu apa? Roh yang dari Tuhan. Roh yang dari Tuhan, ini roh baik atau roh jahat, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata roh yang daripada Tuhan ini adalah roh jahat yang merasuk Saul, ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mengadakan pujian penyembahan, Saulnya diganggu oleh roh jahat. Tetapi kalau kita sudah mengadakan pujian penyembahan sebagaimana Daud, roh yang jahat itu undur daripada Daud, ya. Jadi ini yang menentukan, ya Bapak dan Ibu, pintu gerbang itu dibuka atau ditutupnya itu tergantung deklarasi kita, pujian penyembahan kita, ya. Nah, jadi harusnya apa? Harusnya roh jahat itu undur daripada kota kita. Nah, ini saya menunjukkan apa? Proses bagaimana ini kita belajar setia dari perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar, Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya mau masuk sebentar ya Bapak dan Ibu ke poin miskin di hadapan Tuhan. Ya. Karena dalet itu artinya miskin, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ternyata kalau Bapak dan Ibu pelajari, akar katanya miskin, yaitu dari bahasa Yunani, yang artinya ini jongkok seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya.
Jadi jongkok ini artinya apa Bapak Ibu? Sebelah kiri ya. Nah jongkok itu menggambarkan bahwa kita ini mengerti bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh berkatnya, kita butuh anugerahnya. Ya, kita datang menghadap Tuhan ini sebagai Raja, Bapak dan Ibu. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, saya lihat gini ya, saya di waktu itu diberikan penglihatan, ada orang-orang yang duduknya jauh daripada Tuhan. Ada orang-orang yang duduknya bisa dekat di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sekalipun gini Bapak dan Ibu, sekalipun kita sama-sama membahas firman Tuhan di gereja, sama-sama datang ke gereja, nah ini belum tentu nih posisinya satu dekat di hadapan Tuhan, satu jauh di hadapan Tuhan. Bisa saja jauh di hadapan Tuhan Bapak dan Ibu. Yang disampaikan itu bukan dari hati Tuhan Bapak dan Ibu. Ya. Nah dan Bapak dan Ibu, saya percaya selama 3 tahun ini sudah mulai mengerti lah ya, kira-kira mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang bukan dari Tuhan tentu ujungnya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan, bahkan memberikannya dalam segala kelimpahan. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, ketika orang ini bisa merendah di hadapan Tuhan, nah dia bisa mendekat ke kaki Tuhan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita perlu renungkan, kita kira-kira ini ada di mana? Apakah kita ini posisi masih jauh atau bisa mendekat ke kaki Tuhan? Ya, karena apa? Karena orang yang melayani belum tentu bisa mendekat ke kaki Tuhan. Contohnya Marta itu melayani, membuatkan makanan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, tapi belum tentu bisa mendekat ke kaki Tuhan. Ya, Marta ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Ya, kenapa? Karena lihat Maria tuh malas, Bapak dan Ibu. Nah, Yesus berkata bahwa apa? Marta itu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Nah, singkat saja ada penjelasan-penjelasan yang lebih panjang. Cuma saya saksikan intinya aja. Kenapa? Karena mungkin bagi Bapak dan Ibu ini sesuatu yang baru, ya. Nah, jadi saya saksikan intinya saja secara sangat singkat. Karena kenapa Tuhan Yesus itu marah Bapak dan Ibu dengan apa yang dibuat oleh Marta? Bukankah Marta ini baik Bapak dan Ibu menyediakan makanan buat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus habis KKR dan lapar. Ya, karena gini Bapak Ibu, ya lebih kurang Bapak Ibu bisa cari. Saya tuh dapat penjelasan ini dari Bu Nani Susanti yang kemarin itu mendapatkan anggur, gitu ya. Nah, Bu Nani Susanti itu bilang gini ya, Tuhan Yesus itu kalau Bapak dan Ibu hitung, ya itu waktunya kira-kira 1 minggu menjelang penyaliban. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah menjelang 1 minggu disalib, nah kira-kira Bapak dan Ibu mau makan apa? Nah, menurut saya nih banyak orang itu akan berkata, saya udah nggak niat makan. Ya, kalau saya sendiri, saya udah nggak niat makan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi seberapa kita ini bisa menangkap hati Tuhan dan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena pada saat itu yang terbaik bagi Tuhan bukan makanan, tetapi mendengarkan dengan telinga. Karena Tuhannya mau curhat, gitu ya, mau cerita mengenai penyalipan, mengenai kisah karya keselamatan. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu dikatakan di sini bahwa Maria dapat memilih bagian yang terbaik. Ya, dan saya itu diperlihatkan bahwa orang yang bisa seperti Maria ini duduk di kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan, ini mendapat hatinya Tuhan sendiri. Ya, Tuhan itu mengambil hatinya dan memasukkan hatinya sendiri kepada Maria. Ya, karena itu penglihatan. Ya, Bapak dan Ibu silakanlah kalau nggak percaya. Ya, tapi saya percaya itu adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Nah ini contoh lagi ya, mana yang menurut Bapak dan Ibu miskin dan mana yang menurut Bapak dan Ibu kaya. Ya, ada yang orang yang merasa sudah benar menghakimi. Ya, tapi ada orang yang datang dengan pertobatan, dengan kehancuran hati. Nah saya percaya ini artinya miskin di hadapan Tuhan. Ya. Nah ini saya mau bahas mengenai Daud Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Dalet ya itu kata awalnya, huruf awalnya adalah D, Dalet. Dan nama orang yang diawali dengan Dalet itu adalah Daud. Ya, Daud itu DVD gitu ya. Pokoknya itu artinya Daud lah. Nah, jadi Daud itu diawali dengan kata ini. Nah, jadi saya percaya ini Daud ini adalah seorang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, bukan orang yang kaya. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika dia dikudeta, dia berkata bahwa apa? Ia bisa balik hanya tergantung kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan itu bermurah hati, maka dia bisa balik. Jadi dia mengerti tahta itu bukan milik dia. Ya, ada orang yang mempertahankan tahta dengan segala cara, ya main politik gitu ya. Tetapi
Daud ini tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi gini, apa poinnya, Bapak dan Ibu? Menjelang hari-hari Pilpres ini, mari kita doakan, ya, supaya apa? Supaya pemimpin bangsa, ya, calon-calon presiden itu juga mengalami hal yang seperti ini, ya, mengalami kerendahan hati, miskin di hadapan Tuhan, ya. Jangan merasa tahta jabatan sebagai presiden itu adalah miliknya, ya. Nah, ada beberapa ayat gitu ya. Ya, jadi Tuhan ini menunjukkan bahwa apa? Saya minta maaf nih Bapak dan Ibu, saya perlu ke toilet ya sebentar ya. Saya mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya ke toilet 1 menit sebentar ya. Yes. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya mau menyapa dulu bagi yang baru bergabung. Shalom semuanya. Ibu Herti, ini belum dibuka kayaknya kameranya. Ibu Magdalena, Ibu Ripka, Bu Hana, Ibu Lis, ya, Shalom Pak Iwan, Bu Maulana, Bu Melani, dan yang di YouTube, Ibu Lydia Rahayu. Sebentar ada yang lewat saya. Iman. Yes, sebentar. Ya. Pak Daniel Ferry. Ya, saya balikan ya. Oke, terima kasih. Ya, saya kebanyakan minum. Jadi, kalau Bapak dan Ibu memang ada pertanyaan, boleh ditampilkan di chat ya. Saya ajak Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita praktek doa, ya. Supaya pintu-pintu gerbang itu benar-benar terbuka, Bapak dan Ibu, bukan teori saja, ya. Nah, jadi saya balik ke sharing layar tersebut. Nah, jadi cerita singkatnya bagaimana Bapak dan Ibu, Daud dikutuki. Daud sebagai raja dihardik dan dikutuki oleh Simei, ya, ada nama di 2 Samuel 16. Nah, singkat cerita Daud juga tidak membela diri, tidak mempertahankan dan berkata bahwa apa? Biarlah dia mengutuk, sebab memang kalau dia disuruh Tuhan, memang lalu Daud mau apa gitu Bapak Ibu, ya. Nah, seringkali kita ini belum punya kerendahan hati seperti Daud ini, ya, merasa perlu membela diri, ya, merasa perlu menjadi yang benar, gitu ya. Padahal hatinya adalah Tuhan, ya. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya ini kita gini ya, benar-benar mengerti Bapak dan Ibu, ya, dan tidak merasa Tuhan itu tidak adil, ya. Kenapa? Kalau Tuhan itu tidak membuka pintu bagi kita misalnya, kita merasa, gitu ya. Kok hidup saya tidak berubah? Katanya tahun baru, katanya pintu terbuka, katanya tahun kelimpahan. Nah, tapi saya percaya ada sikap-sikap hati kita yang perlu kita punyai, ya. Daud, contohnya Daud ini bersyafaat ya buat bayinya ya waktu itu di Mazmur 51 dan bayinya tetap mati. Tapi Daud tidak marah-marah, Daud tetap melakukan tugasnya. Ya, dia bangkit lalu apa berurat, katanya mengurapi tubuhnya dan dia sadar bahwa apa karena kedaulatan Tuhan, karena keadilan Tuhan ya anaknya harus mati, tidak sungguh-sungguh ya. Waktu perang di Ziklag ya dia selalu tanya sama Tuhan, ya strateginya apa? Ya, waktu dihina dia tidak membela diri. Nah, sampai Daud itu diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, dia berkata bahwa apa? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi Daud ini punya satu sikap tahu diri bahwa kekayaan ini yang bukan punya dia. Tahta ini karena kemurahan Tuhan saja. Nah, jadi marilah kita doakan Bapak Ibu dan kita lepaskan supaya sifat rendah hati, sifat miskin di hadapan Tuhan ini bisa ada atas provinsi kita, atas daerah kita. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu biar atmosfer itu bisa berubah? Nah, ternyata kita perlu mengadakan pujian penyembahan, ya. Dan pujian penyembahannya itu di skala yang besar, ya. Bukan berarti 1-2 orang itu salah Bapak dan Ibu, ya. Kita mengawalnya dengan 1-2 orang. Ya, bahkan kalau nggak ada 2 orang ya kita sendiri saja, ya. Tetapi kalau kita ini mau bicara mengenai jumlah yang besar, mengenai satu kota atau satu bangsa atau satu negara, nah kita ini pujian penyembahannya juga perlu banyak yang melakukan, ya. Misalnya apa?
Misalnya beberapa bulan yang lalu, sekitar 2-3 bulan yang lalu, ya kita mengadakan pujian penyembahannya di Ancol, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita sewa tempat, ya, undang sekian bus, ya, ribuan orang datang, ya, harus pakai biaya, ya, biaya tiket masuk dan lain sebagainya, ya, sewa sound, sewa panggung dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau pujian penyembahannya dengan banyak orang, Bapak dan Ibu. Ya, dan itu bisa membuka tingkap-tingkap langit dan memukul musuh-musuh yang tadinya menyerang, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di Alkitab ada buktinya, yaitu ketika Daud, ya, Daud itu ketika dia mendatangkan hadirat Tuhan, ketika dia membuka pintu gerbang Yerusalem untuk masuknya hadirat Tuhan, untuk masuknya kerajaan Tuhan, dia itu memotong korban setiap 6 langkah. Ya, walaupun awalnya tadinya dia tidak tahu, jadi dia membawa kereta, membawa tabut dengan pedati. Nah, kemudian dia mengerti dan dia memotong lembu, ya, korban di setiap 6 langkah. Ya, ini bicara apa? Mengenai korban yang terus-menerus. Ini bicara mengenai apa? Mengenai kesepakatan dari banyak orang, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada pemimpin kami itu Bu Win itu diperlihatkan, ya, ketika Daud itu membuat hal ini, ya, itu setiap 6 langkah yang mendirikan mezbah itu dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat, ya, mungkin kalau di Banten itu istilahnya mungkin dari berbagai kecamatan, gitu ya, atau dari berbagai kabupaten, ya. Jadi 6 langkah yang ini, nah, ini ada bagian kecamatan yang ini yang meletakkan korban, ya, dan mereka menaikkan pujian penyembahan sepakat, ya, misalnya apa? Misalnya contoh lah, ya, misalnya ada yang menaikkan penyembahan pakai angklung, ya, lalu ada lagi yang menaikkan penyembahan pakai gitar, ada yang menaikkan penyembahan pakai shofar, gitu ya, setiap 6 langkah. Dan ternyata korban seperti itu yang bisa membuka surga, menurunkan kerajaan Tuhan datang, ya. Jadi doa yang kita doakan, misalnya apa, doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya, bukan doanya yang salah, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi seberapa banyak orang yang mengerjakan doa ini, itu akan menentukan seberapa banyak kerajaan Tuhan bisa turun di satu tempat, di satu daerah. Ya, kalau orang-orangnya masih melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya jangan heran kalau yang terjadi yang bukan daripada Tuhan. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya di Palu, Bapak dan Ibu. Sebelum bencana Palu, gempa 7,7 skala Richter itu katanya ada ritual. Ya, ritual potong kambing, ya, lalu apa, darahnya dipakai untuk apa, kesembuhan dan sebagainya, ya. Jadi bukan Tuhannya jahat, Bapak dan Ibu, tetapi ada hukum keadilan Tuhan, ya. Dan suka nggak suka, percaya nggak percaya, menjelang pemilu ini pasti banyak yang membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap yang bukan dari Tuhan, ya. Dan kita ini perlu mengawal provinsi, kota kita masing-masing, membatalkan tuntutan iblis, ya. Nah, jadi saya balik sebentar, Bapak dan Ibu, ya. Saya harap Bapak dan Ibu mendapat gambaran mengenai bagaimana kita membuka pintu gerbang, ya. Kenapa? Salah satu kuncinya yaitu adalah dengan pujian penyembahan, dan pujian penyembahan dengan banyak orang, ya. Jadi karena itu kadang-kadang nih kita nih kalau ada tugas yang seperti itu, kita nih woro-woro mengajak, ya, ayo Bapak dan Ibu mau ikut nggak, ya. Kadang-kadang kita ngajak 100 orang, mungkin yang mau ikut sekian banyak, gitu ya. Tapi ya itu tetap akan kami lakukan, ya. Banyak orang merasa sibuk, saya nggak bisa, saya nggak tertarik, saya nggak tergerak, ya sudah, gitu ya. Tetapi kami akan mengajak yang lain, ya, seperti Daud ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata yang di pintu gerbang itu ada apa juga. Nah, saya akan tutup dengan slide-slide ini, Bapak dan Ibu, dan saja kita praktek, ya, supaya Bapak dan Ibu mengalami, dan saya harap, ya, banyak kesaksian dari Bapak dan Ibu yang mendengarkan, baik di sini maupun YouTube, ya. Jangan sampai hidup kita ini tidak ada kesaksiannya, ya, cuma dengarkan doang, gitu ya. Ada kata istilahnya 5D, datang, dengar, duduk, diam, duit, gitu. Tapi nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, nggak ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, seberapa nih kita bisa ini menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, ya? Kenapa? Karena di pintu gerbang itu ada peperangan. Perang apa? Perang antara kata-kata iblis dengan kata-kata Tuhan.
Ya, hari-hari ini kelihatannya aman-aman saja, Bapak dan Ibu. Tetapi iblis ini sedang merencanakan yang jahat. Ya saya tidak bisa sampaikan semua secara detail, ya Bapak dan Ibu. Ya, tetapi Bapak dan Ibu dapat lihat ya bahwa iblis ini merencanakan dan bicara ini yang terjadi. Nah, kita ini harus balikan ya dengan apa? Dengan kuasa otoritas firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini ada pedang di mulutku. Ya, saya cari gambar yang ada pedangnya di mulutnya, ya saya ketemu dua gambar ini. Ya, karena apa Bapak dan Ibu? Pedang itu biasanya dipegang di tangan kiri atau kanan. Ya, nah ini ada penjelasannya, ada pembahasannya, tapi bukan untuk sekarang. Tapi kita ini harus benar-benar memegang, mengecap, memperkatakan firman Tuhan di mulut kita. Ya, di Yesaya 62 dikatakan berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Dan dikatakan ini, singkirkanlah batu-batu. Kenapa? Ada batu-batu yang menghambat rencana Tuhan di pintu gerbang. Ya, ini bicara apa? Musuh-musuh, kuasa gelap, ya, raksasa-raksasa, roh-roh jahat, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ya. Dan ya kami juga puji Tuhan, ya Tuhan itu memberikan berkat, ya memberikan anugerah. Ya, kami ini lagi bangun tempat, puji Tuhannya di Banten, ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini saya percaya mungkin karena doa Bapak dan Ibu juga di Banten, gitu ya. Dan dalam beberapa bulan oleh anugerahnya kita akan ibadah di situ. Ya, jadi kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk berkenan. Ya, tapi kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa juga. Jangan dijadikan beban, ya. Karena mungkin ada orang yang merasa itu beban. Nah, jadi itu merupakan pintu gerbang. Ya, kenapa? Karena Tangerang atau Banten itu pintu gerbang bangsa-bangsa. Nah, jadi ternyata di pintu gerbang itu ada musuh-musuh yang harus kita habisi, Bapak dan Ibu. Ya, nah, pertanyaannya, seberapa kita menghabisi musuh-musuh itu? Ya, di 1 Korintus 16 dikatakan gini, di sini di Efesus banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ya, jadi pintunya terbuka, Bapak dan Ibu. Ya, sekalipun ada banyak penentang. Ya, jadi ketika pintu terbuka, tidak otomatis semuanya mulus seperti jalan tol, Bapak dan Ibu. Ternyata dikatakan di sini ada banyak penentang, setidaknya di Efesus. Ya, di Efesus itu Paulus dihadapkan pada binatang buas. Ya, di Efesus itu mereka menyembah berhala, menyembah Diana, menyembah Efesus. Nah, contoh raksasa-raksasa itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini saya mungkin pernah bahas mengenai roh Isabel, ya Bapak Ibu. Ya, nah ini kita masuk tahun 84. Nah, 80 di Alkitab ternyata ada terkait dengan Yehu. Ya, Yehu itu menempatkan 80 orang untuk apa? Untuk menghabisi roh Isabel. Ya, jadi ini ada settingnya yang belum diubah. Ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu kita juga harus menghabisi nih pintu-pintu gerbang Isabel. Ya, saya kemarin itu cari titik-titik perjudian di mana, titik-titik aborsi di mana. Ya, untuk apa ya, doa keliling gitu Bapak dan Ibu, untuk menutup pintu-pintu gerbang dari yang jahat. Ya, nah kita patahkan roh sihir, kita ikat Isabelnya, maka ada roh Tuhan yang akan menghembus, yang akan membalikan keadaan. Ya, saya rasa ini cukuplah. Yang penting kita praktekkan ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai teori saja tapi tidak mengalami. Jadi ada yang lihat ya Bapak dan Ibu, ini masuk masa 7 tahun kelimpahan, ya masuk pintu Goshen, ya Yusuf dan sebagainya. Ya, ini ayatnya kalau mau dipelajari, kalau mau dilihat, tapi maaf ya nggak saya bahas gitu ya supaya kita bisa masuk doa. Karena tadi firman Tuhan itu juga berkata bahwa aku adalah pintu. Ya, jadi maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau dikatakan di sini Yesus adalah pintu, ya. Jadi saya percaya maksudnya adalah apa? Seberapa kita ini mengizinkan firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Ya, karena ada pintu apa? Pintu pikiran kita, pintu pendengaran kita, pintu penglihatan kita. Dan kita ini sekarang mudah sekali ya memasukkan apa? Orang memasukkan berita-berita dari TikTok, ya, dari berita-berita negatif dan lain sebagainya. Ya, sehingga yang masuk itu bukan yang dari Tuhan, bukan yang dari surga. Ya, Bapak dan Ibu jangan kaget. Ya, kenapa? Karena
ada juga hamba Tuhan, ya, seorang berkarunia kenabian yang melihat bahwa apa? Ya ini karena ini penglihatan ya Bapak dan Ibu, terlepas Bapak dan Ibu percaya apa enggak, gitu. Saya menyampaikan saja, gitu ya. Jadi dia ini diperlihatkan apa? Lockdown, masker, ya mandat, ya, dan penyakit yang baru. Ya. Nah, saya berdoa ini kita tidak mengaminkan, ya, tapi kita tahan, kita batalkan, ya. Dan kami ini sedang berdoa, sedang menyiapkan untuk satu sidang ilahi hari Sabtu, ya. Kami ada ibadah hari Sabtu dan kita mulai ibadah untuk Yom Kippur, Bapak dan Ibu, hari yang paling kudus, ya, untuk mengadakan pendamaian buat Indonesia, 38 provinsi dan bangsa-bangsa, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang berkenan kami undang, ya, untuk apa? Bersedia hadir, gitu, mungkin istilahnya bersedia bersepakat, gitu, supaya apa? Supaya terjadi pendamaian atas bangsa kita, atas provinsi kita, atas juga bahkan bangsa-bangsa. Ya, saya harap Bapak dan Ibu ini bisa menjadi gambaran Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa ya memang ini sudah waktunya kita masuk pintu gerbang yang terbuka, ya. Bahkan pemimpin kami ini mendapat janji, ya, kebebasan, kemerdekaan secara keuangan, ya, financial freedom, ya, berapa banyak Bapak dan Ibu yang mau mengalami financial freedom, ya. Nah, financial freedom ini cirinya apa? Ternyata financial freedom ini punya tabungan, Bapak Ibu, ya. Terus punya apa? Punya bisnis, punya investasi, ya. Punya uang kas yang cukup untuk membiayai gaya hidup, ya. Nah, jadi kalau mau mengalami bagaimana caranya? Ya, pelajari, ikuti firman-Nya, ikuti doanya, ya Bapak dan Ibu, ya. Kita ini perlu belajar untuk apa? Saya percaya ini penting sekali untuk kita ini mengikat perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang tepat, ya, orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Masuk ke dalam perjanjian-perjanjian itu, ya, dan bahasa yang lain yang digunakan itu apa? Biasanya perjanjian itu diikat dengan membuat mezbah, Bapak Ibu, ya. Tadi itu dikatakan Daud itu membuat mezbah, ya. Ada beberapa orang juga yang membuat mezbah, Bapak Ibu, ya. Salomo membuat mezbah bagi satu bangsa, ya. Yosafat katanya membuat mezbah bagi satu bangsa. Caranya gimana? Caranya katanya pada waktu Paskah mereka mengadakan pujian penyembahan di jalan-jalan, Bapak dan Ibu, katanya, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh ide-ide yang kita perlu gumuli untuk kota kita, provinsi kita masing-masing. Supaya apa? Supaya pintu gerbang itu benar-benar terbuka dan yang dari Tuhan itu bisa masuk, Bapak dan Ibu, ya. Kemarin ini kita ibadah, salah satu ibadah tahun baru kita itu di Cirebon, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena mujizat madu emas itu terjadinya di Cirebon, ya Bapak dan Ibu, ya. Dan ternyata itu ibadahnya dari jam, ya katanya jadwalnya jam 2 gitu ya, jam 4 gitu ya, dimajukan dari jam 2 ya, jam 12 sudah pujian penyembahan. Kenapa? Karena yang datang itu sudah sedemikian banyak, Bapak dan Ibu. Nah, itu contoh bahwa apa? Sudah semakin banyak orang yang setuju, yang sepakat, yang percaya, ya. Dan ketika orang-orang itu sepakat, percaya, setuju, nah mereka juga menjadi agen-agen kelimpahan, ya, yang membawa kelimpahan sehingga orang lain juga bisa mengalami kelimpahan, ya. Dan saya berdoa, Bapak dan Ibu, ini sungguh-sungguh doa saya bahwa apa? Bapak dan Ibu mengalami, ya, tidak hanya mendengarkan saja, ya. Walaupun saya menghormati kesetiaan Bapak dan Ibu, ketekunan Bapak dan Ibu, tapi saya sungguh-sungguh dorong, ya, supaya apa? So, kita mengalami Tuhan dan dari hidup kita ini bisa membagikan kesaksian-kesaksian yang nyata. Carilah pengajaran, carilah kesaksian, Bapak dan Ibu, ya. Jangan hanya karena ikut-ikutan saja, ya. Karena kalau ikut-ikutan, menurut saya kita bisa kecewa, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak merasa mengalami, ya. Kami juga sedang mempersiapkan diri untuk membuka pintu gerbang bangsa-bangsa, ya, kemana? Ke Israel, Bapak dan Ibu, awal tahun depan, ya. Dan kita akan mengikat lagi kuasa-kuasa gelap, membuka pintu-pintu gerbang dan menarik berkat, ya. Ketika kita di udara gitu ya, kita akan buat pujian penyembahan. Supaya apa? Supaya berkat yang dari surga itu bisa turun, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi saya harap ya dengan penjelasan ini, dengan contoh-contoh ini, Bapak dan Ibu bisa lebih jelas ya mengenai apa yang menjadi bagian kita, ya.
Saya percaya juga kita perlu membuka pintu-pintu apa? Pintu-pintu pengertian kita, pintu-pintu hikmat supaya apa? Supaya Yesus ini bisa masuk ke dalam hidup kita. Amin. Nah, contohnya apa? Contohnya ada 12 anak Yakub ya. Dan yang benar-benar bisa memerintah itu adalah Yusuf, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Yesus masuk ke dalam hidupnya. Yesus bekerja di dalam hidupnya. Ya, ada katanya bahwa apa? Tangan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf diberkati Tuhan dan apapun yang Yusuf buat itu berhasil. Ya, oke Bapak dan Ibu. Saya ajak kita doa. Ya, saya ajak kita praktek dan berdoa dan kita alami. Ya, dengan pujian penyembahan. Mungkin saya ambil dari ini saja ya, dari YouTube saja ya. Yes. Ya, Bapak Ibu, bagi yang bisa buka kamera, silakan buka kamera karena kita akan berdoa. Biar face to face, biar ada lawatan ya. Hari ini kita membuka pintu gerbang. Tuhan, kami bawa keluarga kami bawa kota kami bawa provinsi kami bawa bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tunjukkan Tuhan, pintu gerbang apa yang Kau sediakan di hadapan kami. Biar kami masuk kepada pintu gerbang itu. Biar pintu-pintu yang tadinya tertutup, kami katakan dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyingkirkan batu-batu yang bukan daripada Tuhan. Korapata sokoroto koria laya raba shekere de kira ya raba 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 ta sokoro do shekere te kira ya raba 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 shekere de kira ya raba 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 ta sokoroto koria de shekere te kira paya ta sokoroto koria laya raba 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 shekere de kira ya raba sokoro do Paya sikara la paya takara la paya sikara raba ta sokoroto koria laya raba. Kita angkat suara kita. Tuhan yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari Rosh Hashanah ini, hari peniupan sangkakala, hari peniupan serunai, menubuhkan mengenai kedatangan yang kedua kali melalui pengangkatan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu gerbang yang tadinya tertutup dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pintu gerbang kesempatan, pintu gerbang kemurahan, pintu gerbang perkenanan dalam nama Yesus terbuka. Pintu gerbang berkat, pintu gerbang keuangan, pintu keluarga. Kami katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tertutup di dalam hidup kami. Tidak ada pencuri, tidak ada raksasa-raksasa. Kira basyek tidak ada kira bara-bara tasyek. Tidak ada hal-hal yang menghambat Tuhan masuk dan bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada batu-batu kekecewaan, kepahitan, kami cabut, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sekali lagi minta ampun Tuhan buat perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap. Hal-hal yang bukan dari Tuhan yang mendatangkan kutuk keturunan atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan semua perjanjian-perjanjian yang bukan dari Tuhan. Kami datang Tuhan, sebagaimana Mordekai yang melolong-lolong, meminta keselamatan bagi bangsanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, murahan-Mu, kami minta anugerah-Mu dicurahkan. Kami minta sekali lagi darah-Mu dicurahkan Tuhan, untuk menebus segala pelanggaran, segala kesalahan, segala perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap yang bukan dari Tuhan. Kira basyek kira ya rabore berebeshe. Kurotos sakaya bara basyek di dalam nama Tuhan Yesus. Semua akar-akar perjanjian yang bukan daripada Tuhan, kami sepakat mencabut. Ini adalah dari Yogyakarta, Pak Rubin. Kami sepakat, kami katakan perjanjian-perjanjian yang dibuat terkait pemerintahan di pantai selatan, dimanapun yang bukan itu. Kami cabut semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah selesai. Perjanjian yang bukan berasal dari Tuhan, cabut semua dalam nama Yesus. Tuhan yang memerintah atas Indonesia, atas Jakarta, atas Banten, atas Yogyakarta. Mari Tuhan masuk
Masuk Tuhan. Tuhan. Terbukalah pintu-pintu gerbang, terangkatlah pintu-pintu yang berat supaya masuk Tuhan. Tuhan yang jaya dan perkasa. Kunci terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan hikmat, kami lepaskan pengertian, kami lepaskan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang, kami habisi semua kemiskinan, semua raksasa-raksasa, jin-jin, kuasa-kuasa gelap. Gagalan, kemiskinan, diikat, dirantai, sakit penyakit, kematian, patahkan dalam nama buang, cabut semua, buang. Batalkan dalam nama Yesus, buang. Oralabata karalabaya sikiaralabaya. Haleluya, cabut semua kemiskinan, kegagalan, pertengkaran, percekcokan, perselisihan. Tidak sepakat, patahkan dalam nama Yesus, kebodohan. Raksasa-raksasa dari bangsa-bangsa, roh antikris, roh Mammon, roh Belial, kami habis, kami lempar, dalam nama Yesus, Belial, patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-kuasa gelap, kira bere-bere syagedede. Ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi, kami kata diikat, dilucuti, dibuang ke jurang maut di dalam nama Tuhan. Kami habisi senjata-senjatanya, kami batalkan semua perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam nama Tuhan. Semua ritual tumbal-tumbal, patahkan dalam nama Yesus, yang bukan daripada Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus, supaya bukan mari Tuhan, penyembahan berhala, penyembahan arwah, penyembahan nenek moyang, patahkan. Penyembahan orang mati, patahkan. Semua musuh-musuh kami seperti menemukan tembikar tukang priok. Dalam nama Yesus. Kami habisi kira bara-bara batasya ini. Nama Yesus. Kami habisi. Dodo bere-bere. Semua yang menghambat berkat Tuhan, semua yang mencuri berkat Tuhan, semua yang mau berusaha mencuri, membunuh dan binasakan, kira bara-bara mabok, patahkan dalam nama Yesus. Judi, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami katakan ini waktunya Tuhan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh, putuskan Jehovah Shalom, sebagai Jehovah Shammah, sebagai Jehovah Rabbah. Kami tolak semua sakit penyakit, semua virus yang bukan Tuhan. Semua rencana dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami segala kesalahan dikacaukan. Kami katakan ada darah Yesus yang mendamaikan. Ada darah Yesus yang menguduskan. Kira bara-bara syaitan ini. Ayo kami dalam nama Yesus. Kebenaran firman Tuhan. Kira bara-bara syaitan ini. Mari berdoa. Orang atas kuduskan, sucikan semua pikiran-pikiran negatif, kebodohan, Alzheimer, tolak, pikun, semua patahkan semua dalam nama stres, depresi, frustasi, kami tolak semua dalam nama Yesus. Berilah Bapak patah karala dengan pintu gerbang pujian, dengan kunci-kunci penyembahan, dengan puji-pujian, penyembahan. Kami tutup pintu-pintu gerbang neraka. Kami tutup pintu gerbang neraka. Tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup pintu bencana, letusan gunung berapi, Krakatau. Tahan. Kami tutup pintu bencana, kebanjiran, gempa bumi, patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada gempa bumi sesar, patahkan dalam nama Yesus. Sehingga ring of yang fire ditutup dengan darah Yesus tempelan kami aktifkan tiap patok-patok yang sudah pernah ditancapkan. Yes, kami aktifkan dalam nama Yesus menjadi revival, jadi kemenangan. Panji-panji Tuhan sebagai Jehovah Nisi, sebagai Jehovah Rabbah, sebagai Jehovah Semaut, sebagai Jehovah Jireh. Ciri, siapa Sitkeno, siapa roh penyesat, roh babi, roh tumbal, roh tikus, patahkan dalam nama Yesus, roh stres, depresi, frustasi, roh gila, patahkan. Kami buang ke jurang maut di dalam nama Yesus, buang semua. Kami habisi roh babi, roh pencuri berkat, pesugihan, kami hancurkan tempat-tempat terjadi. Kami aktifkan pelayanan malaikat menghancurkan di dalam nama Tuhan. Kami hancurkan di dalam
Katakan dalam nama Yesus, Alapaya Sikara, Alapaya Takara, Alapaya Sikara, Alapaya. Jawa Timur, yang di pantai selatan Jogja, hancur. Roh Kidul, tolak semua, patahkan dalam nama Yesus. Penyembahan Roro Kidul, Dewi Sri, tolak semua dalam nama Yesus. Uralapatakara, Alapaya Sikara, Dewi Sri. Minta pesugihan, patahkan dalam nama Yesus. Roh najis, roh Cina, roh pedofilia, patahkan semua dalam nama Yesus. Hancurkan. Nyatakan diri Tuhan sebagai Jehovah Sebaot. Kami aktifkan pelayanan malaikat perang, malaikat ribu turun take over. Dalam nama Yesus, yes. Pantai selatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jahat yang bukan dari Tuhan yang dapat mendekat di dalam nama Yesus. Kami Yes, dalam nama Yesus kami ada Efes Dali. pergi semua tanah yang dikuasai oleh kuasa kegelapan di Roro Kidul, tolak semua dalam nama Yesus. Kami ambil alih dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk keturunan, segala kemiskinan yang mau mencuri berkat dari keluarga kami. Kebodohan, Nama Tuhan Yesus kami habisi, kami tolong, patahkan dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Perceraian, kami cerai, kami lebih dari satu, patahkan dalam nama Yesus. Najis dalam keluarga kami, tolak semua dalam nama Yesus. Oh, antikris, tidak percaya Yesus, menyembah berhala, patahkan dalam nama Yesus. Perjudian, tipu daya penyesat, penista, antikris, ajaran sesat, tolak patahkan dalam nama Yesus. Di dalam menutup gerbang semua yang curi, menggagalkan rencana Tuhan buat pemilu, buat Pilpres 2024. Dalam nama Yesus kami habisi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lempar di dalam kami. Kami lepaskan anak-anak panah kemenangan. Kami lepaskan puting beliung Tuhan. Dalam nama Yesus, cabut pohon-pohon beringin, dicabut, cabut semua akar kepahitan, kekecewaan, percekcokan, demo-demo, cabut semua dalam nama Yesus. Pemberontakan, demo, pengkhianatan, patahkan semua dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Rencana tumbal-tumbal, perjanjian-perjanjian, kesepakatan. Tumbal, cabut kesepakatan yang bukan berat dengan Tuhan, patahkan, cabut, batalkan dalam nama Yesus. Lapayasi ke-12 provinsi Mutiara Indonesia biar pujian dalam nama Yesus. mereka itu naik ke hadapan Tuhan. Kami semua dalam kuasa darah kami, keluarga besar kami, fokus dengan kuasa darah Yesus. bukan dari Membantu sopir karyawan semua lawatan pertobatan dalam nama Yesus. Sejarah Revival lawatan, sejarah kelimpahan, sejarah kemakmuran, sejarah kekayaan. Mari Bapak dan Ibu kita membuatkan yang baik ya Bapak dan Ibu. Tuhan Mari kita perkatakan ada yang ilahi turun atas provinsi kita masing-masing. Amin. Dari Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan. Kelimpahan. Dalam nama Yesus kami katakan malaikat turun membawa berkat Tuhan. Kasih Yesus, Kesembuhan ilahi. melawat Tuhan, bertemu Yesus secara pribadi dalam nama Yesus. Kami terima kepandaian, kami terima hikmat, kami terima aktivitas output kebaikan, kami terima kuasa, kami terima pengenalan akan Allah, kami terima kepandaian yang dari surga, kepandaian berbisnis, kepandaian dalam segala sesuatu, manajemen yang memungkinkan kami dimampukan dalam nama tidak ada ya Tuhan yang dalam perjanjian atas Indonesia bangkit, Indonesia mengasihi Yesus, Jawa Timur, atas Medan, atas 8 provinsi mengasihi Yesus.
Tobat 12 provinsi Mutiara Kristen. Dalam nama Yesus kami aktifkan pedang-pedang Dengan dosa lepas dari penyembahan berhala, penyembahan arwah, penyembahan patung, penyembahan orang mati, katakan lepaskan dalam nama Yesus. Obatan murni bagi lawatan daerah kami, daerah SPH, UPH, universitas dilawat Tuhan, sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Obatan di sekolah-sekolah, di universitas, kerja di lawatan. Sebentar. Dan di antara Bapak dan Ibu, adakah yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu? Mungkin boleh disampaikan ya. Saya ini memastikan ya, walaupun sudah jam 8 mendekati 8.30, saya ingin memastikan sudah tuntas ya. Karena menurut saya ini peperangannya, setidaknya menurut saya ya, cukup terasa gitu ya, cukup ya saya tidak suka membesar-besarkan iblis gitu ya, tapi saya merasa memang ini waktu untuk berperang dan saya ingin memastikan gitu, sudah setidaknya minimal kita ini sudah di atas angin. Ya mungkin Bu Eva, Bu Nani atau Pak Rubin mungkin dapat sesuatu, lihat sesuatu, silakan disampaikan. Ya, Shalom Pak Daniel. Tadi saya lihatnya waktu sebelum peperangan memang ada rantainya besar gitu kan. Tapi setelah peperangan tuh ada buka jalan, terus ya terang di situ. Tapi ya itu memang saya lihat memang udah terbuka, jalannya terbuka, kelihatan terang gitu. Terus saya lihat tadinya batu-batu gitu kan, banyak batu-batu juga di situ jalannya. Oke, berarti perangnya setidaknya cukup ya dari Bu Eva. Mungkin Bu Nani atau Pak Rubin, terima kasih ya, karena buat saya itu penting sekali ya, karena kalau belum tuntas, saya mau minta waktu sedikit menghabisi. Jangan sampai kita tutup tapi belum tuntas gitu. Mungkin Pak. Kekuatan kuda hitam. Ya, kalau saya menambahkan sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang saya tahu itu kuda hitam itu dari Wahyu 6 ayat 6 ya. Itu bicara mengenai kenaikan harga-harga sampai dengan bahasa kita sehari-hari ya, itu artinya beras 1 kilo 200.000. Saya ulang ya, ini bahasa Alkitab ya, beras 1 kilo 200.000 karena konversi dari secupak gandum menjadi sedinar atau upah sehari ya. Jadi kita harus batalkan dan balikan ya, supaya di dalam hidup kita itu ada minyak dan anggur ya. Dan bagi Bapak dan Ibu mungkin ada yang mengikuti gitu ya, ada yang ikut streaming gitu ya. Kemarin itu Tuhan berikan minyak dari surga ya, turun dari batu ya, batunya ya batu bapang saja ya, tapi Tuhannya Tuhan asli dan malaikat asli dan surga yang asli dan bisa memberikan minyak gitu Bapak dan Ibu ya. Nah kalau mengenai yang sepupu itu ya, yang saya tahu itu bentuknya itu biasanya yang saya pernah tahu itu keledai ya. Keledai itu kan ada tulisannya ya, keledai ada ayatnya gitu ya, keledai Ismail ya. Ya mungkin sebelum saya kembalikan, mungkin ada Bu Nani lihat sesuatu. Ya. Luar biasa, kita juga saya udah lama merindukan ini, beresin semuanya gitu, kita terbeban, tugas kita di Banten, dan terima kasih untuk kita boleh memenangkan Banten ini. Kamu ikut ambil bagian. Terima kasih untuk semuanya, Pak Daniel. Kalau saya merasa kita saatnya untuk merebut kemenangan ini kan, menerimanya. Terima kasih untuk peperangan ini. Mari kita semuanya bangkit peperangan dan sesuatu tadi. Enggak sih, saya bukan punya penglihatan gitu, teman. Saya berasa ini waktunya gitu. Kita mau doa ini, kita mau adakan ini kan. Nanti. Ya, saya kembalikan lagi karena
ya kami ini bukan selama kami bisa membantu ya puji Tuhan ya, tetapi kami juga dari sisi kami itu juga mencari yang istilahnya sevisi dan semisi ya. Bukan berarti setiap orang itu nggak sevisi nggak semisi Bapak dan Ibu, cuma ya dalam hidup ini ada tabur tuai ya. Jadi seberapa kita ini membantu meringankan itu juga pasti ada kemudahan-kemudahan ya. Jadi kami sendiri tahu ya bahwa salah satu sumber dari kuda hitam itu adalah dari Pakistan ya. Jadi kemarin kita ke Pakistan gitu ya, dan juga di Amerika ya, ada spirit-spirit yang memiskinkan dan membangkrutkan dan membuat kelaparan ya. Kita tidak khusus bicara dengan mengenai orangnya, tetapi ada orang-orang yang memang setuju ya dengan apa yang iblis mau buat untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi kemarin ini setelah tahun baru, ibadah tahun baru ini, istri saya ini pergi ya dengan timnya, entah mungkin berapa orang gitu, mungkin sekitar 5 orang gitu ya. Itu pergi ke Amerika di 25 hari ya Bapak dan Ibu ya, untuk berdoa di Amerika. Ya jadi saya kembalikan kepada Bu Nanik, Bu Eva ya. Pada dasarnya ini kita mau mendukung selama kami bisa, cuma sekali lagi ya kami juga butuh bantuan dan istilahnya harus ada tugas-tugas yang kami harus selesaikan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Ini yang sudah saya buat sebagai PPT, saya kirimkan di chat ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung kembalikan kepada Bu Eva. Ya, kalau ada pertanyaan boleh mungkin 1 atau 2 atau penglihatan yang Bapak dan Ibu lihat. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Wah, luar biasa hari ini ya Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati. Bapak Ibu siapa yang berkati Tuhan, angkat tangan dan kita percaya ini kita masuki tahun yang baru. Tahun yang baru, tahun di mana akan mengalami katanya 7 tahun kelimpahan, dan kita percaya sudah dibuka jalannya. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya, karena ini masih ada waktu ya. Berapa nih? Ya, masih ada waktu, setengah jam lagi. Kita akan membahas tadi tentang apakah ini Rosh Hashanah. Saya juga kemarin tertarik Pak tentang anggur itu bisa jadi madu itu. Beneran itu saya sampai lihat tuh, wah luar biasa ya. Memang kalau Tuhan yang bekerja itu nggak ada yang mustahil. Sekarang katanya yang anggurnya jadi madunya jadi hijau ya Pak. Jadi saya juga pengen juga pesan itu. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Emang bisa pesan. Hari Sabtu jam berapa itu Ros? Wacana itu. Kalau saya jawab Bu Nanik dulu ya. Saya jawab Bu Nanik itu. Jadi Rosh Hashanah kita udah minggu lalu Bu. Udah lewat ya. Nah ini Ya. yang ini Yom Kippur ya. Ya, kalau kami ini mempersiapkan untuk Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Ya, Yom Kippur maksudnya ya. Ya, jam 7. Ya biasa kami jam 7. Itu ya. Ya. Kadang-kadang memang tidak di live stream, tapi kami harus menyiapkan. Jadi hari ini kita udah latihan dengan pemusik, dengan tariannya, ya deklarasinya apa yang mau dipersiapkan, angka perjanjian yang gimana. Jadi ya terima kasih untuk kesempatannya, dan sekali lagi bukannya tidak sevisi semisi. Kami percaya Bapak Ibu mengerjakan yang Tuhan mau, tapi ya kami juga harus mengerjakan dan harus menuntaskan apa yang menjadi bagian kami ya. Jadi bukan madunya berubah jadi warna hijau ya, mungkin saya tambahkan gini ya, dari anggur yang lain gitu ya. Jadi anggurnya kan ada beberapa ya, anggurnya itu tadinya keluarnya emas gitu ya, emas dengan glitter emas. Nah itu sudah keluar ya. Nah jadi kalau pesan atau enggak ya gini, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kontak personnya ya. Tapi sekali lagi karena itu bukan diproduksi dari manusia, ya tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan masih ada apa tidak gitu ya. Jadi kalau masih ada, ya biasanya diberikan saja, bisa dikirimkan. Ya, oke. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Yes. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, kelihatannya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ya, karena mungkin udah jelas. Pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi intinya menurut saya itu pintu gerbang itu harus kita kerjakan ya. Bapak dan Ibu jangan berpikir menurut saya ya. Kenapa? Karena saya percaya ini kan kita ini semakin lama semakin dewasa rohani ya. Kalau di dalam Alkitab itu yang semakin dewasa itu salah satu kriterianya adalah bisa berperang, bisa mengangkat pedang ya.
Jadi belum tentu umurnya tua, tapi sudah dewasa. Ya, kenapa? Ada yang berkata gini ya, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ya. Ada orang yang tidak bisa berperang, tidak bisa mengangkat pedang, kenapa? Ya mungkin tidak berlatih gitu loh untuk mengangkat pedang. Ya. Nah, kalau saya ini ya, saya itu dididik Tuhan ya, beberapa lama ikut Tuhan bahwa ya hidup itu peperangan ya. Hidup itu adalah kesempatan juga ya, ada lagunya, tapi hidup itu adalah peperangan. Ya nanti kalau di surga tidak perlu perang lagi, tidak ada setan. Tapi kalau masih di bumi kita masih perlu berperang. Ya, oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bu Eva. Buka kamera. Pak Iwan ada. Boleh saya beri masukan sedikit dari Bu Eva? Iya, terima kasih juga kepada Pak Ferry ya. Tadi saya lihat urapannya cukup bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau ya saya lihat tadi ada enggak semua ya, ada 1 atau 2 orang tadi saya dengar dalam mendeklarasikan atau mengangkat pujian tadi atau apa namanya doa tadi itu kalau bisa jangan datar maksudnya bisa kita berkomunikasi ini dengan saat kita berdoa seperti tadi itu harus beda intonasinya. Jadi seperti misalnya taruhlah saya baca misalnya seperti deklarasi contoh kan dipanggil dan diurapi oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi berbeda dengan dipanggil dan diurapi oleh Allah yang Maha Tinggi. Ia telah menggunakan. Jadi jangan dipanggil dan diurapi oleh Allah yang Maha Tinggi. Itu kan beda. Jadi enggak naik urapannya. Tapi saya puji syukur tadi saya lihat urapannya naik. Ya demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Memang itu butuh untuk kita ini memberikan pengertian, mengajarkan, karena saya kutip ayat dari Abraham. Ya, Abraham itu punya 318 pembantu yang terlatih untuk berperang. Ya, jadi artinya apa? Ya itu tidak sekedar pembantunya yang tiba-tiba bisa berperang, tapi tergantung Abrahamnya juga untuk melatih 318 orangnya sampai bisa berperang. Ya, jadi saya mendorong, saya menghimbau Bapak dan Ibu, carilah tempat ya komunitas ya Bapak dan Ibu di mana Bapak dan Ibu bisa terlatih untuk berperang. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah punya komunitas ya puji Tuhan. Kalau enggak ya kami memberikan itu ya, menawarkan atau memberikan informasi. Ya, karena saya sendiri pernah, saya ini dari satu gereja Bapak dan Ibu, cuma saya nggak sebutkan lah ya. Nah, saya dari tahun 2000 sampai sekitar 2007 itu di gereja tersebut ya, saya menikah di gereja tersebut. Nah, tapi suatu ketika saya sudah merasa semakin dewasa melayani Tuhan, saya merasa pada satu titik ini saya nggak cukup nih untuk tetap di gereja ini ya. Jadi saya mencari tempat lain untuk saya bisa melayani ya, bertumbuh ya. Dan memang suatu ketika itu saya mengalami mimpi ya, di mana seperti ada peristiwa pesta kelulusan gitu ya. Dan hamba Tuhan yang tadi dari gereja sebelumnya itu seperti melepaskan dan seperti berkata pelajaran saya dengan gereja itu udah selesai ya, jadi saya pindah ke tertanam di komunitas yang baru ya. Oke. Ya, tapi ya saya juga tidak menganjurkan untuk tidak setia ya Bapak Ibu ya. Dimanapun Bapak dan Ibu tertanam, disuruh Tuhan untuk tertanam ya, kerjakanlah bagian Bapak dan Ibu masing-masing ya. Tapi kejar juga Tuhan ya. Kenapa? Karena ada sisi kadang-kadang ini gembala itu ingin jemaatnya itu istilahnya tetap di bawah dia gitu ya, di bawah gembalanya ya. Kenapa? Karena kan salah satunya kan mendapatkan persepuluhan gitu ya, persembahan dan sebagainya ya. Jadi kalau ada yang lain gitu, kadang-kadang itu masih ada iri hatinya, ya cemburu, menghalangi dan lain sebagainya. Ya. Memang di satu sisi kita harus menjaga ya supaya jangan ikut yang sesat, jangan ikut yang bukan dari Tuhan. Tapi kalau udah waktunya memang bertumbuh ya kita harus belajar mengalahkan. Ya seperti apa murid-muridnya Yohanes Pembaptis kan disuruh ikut ke belajar sama Yesus ya. Nah tapi saya kembalikanlah, tiap orang ini punya pemimpin, ya gembala, ya gereja, sinode masing-masing dan saya tidak istilahnya saya menghormati kebijakan daripada pemimpin-pemimpin masing-masing. Ya dalam hal ini mungkin
ya Bu Eva, ya Bu Nani, Pak Robert, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Oke. Saya mungkin mau nambahin sekali ya, boleh ya? Ya, Bu Maria Liu ya, Bu Maria Liu kayaknya. Kalau dari Cuman suara, di catatan saya, Banten itu suaranya ada mana? kuburan Mic-nya mana, Bu? masalah ini kan pernah terjadi pembunuhan massal di zaman penjajahan ya. Bu Di Maria, daerah Banten itu videonya, Bu. Saya potong dulu, Bu Maria Liu. Boleh aktifkan videonya? oh ya sorry. Ya, jadi biar kelihatan. Ya. Di Banten itu kan pernah terjadi pembunuhan massal gitu, pembunuhan maksudnya pada waktu zaman penjajahan gitu ya. Terus ada roh-roh Jawara yang kalau roh Jawara mungkin udah pinggir kali ya, dan roh-roh kematian yang salah satunya mesti diperangin gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Makasih. Ya, memang bagusnya itu rohnya diikat, dihabisi, diperangin, dan bahkan dicari spiritnya. Itu pijakannya di mana, Bapak dan Ibu ya. Itu merupakan PR ya. Tapi saya juga menghormati ya. Ada yang maunya doanya dari laptop atau dari komputer atau dari Zoom ya. Saya kalau mau itu ya silakan ya. Tapi gimana ya, dukunglah tim yang ditugaskan untuk berperang ke situ. Ya kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu lihat peperangan yang fisik yang beneran, ada serangan udara ya, pakai bom nuklir, pakai pesawat gitu ya, tapi tetap ada infanteri ya yang nanti diterjunkan pakai parasut ya, terus menduduki ya dan menghabisi. Oke, terima kasih Bu Maria, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bu Maria. Kita juga Bu Maria dari Banten ya? Iya, Pak ya. Jakarta, Bu. Jakarta. Kebetulan saya lihat dari saya masuk aja.